Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Kalian mungkin bertanya-tanya mengenai hype Chainsaw Man yang ada di seluruh dunia dan mengapa hampir semua pecinta anime, termasuk Wong Anime sendiri, mengagung-agungkan Chainsaw Man dengan sangat luar biasa dan menganggapnya akan menjadi salah satu anime terbaik. Padahal banyak banget anime-anime keren di tahun 2022 ini. Kalian mungkin juga bertanya-tanya, kenapa pas pengumuman trailer Chainsaw Man yang Mappa lakukan dulu secara live di YouTube, banyak yang menggonggong di chat. Kalian yang memiliki perasaan seperti ini kemungkinan satu dari dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang nggak pernah baca manganya. Kelompok kedua adalah kelompok yang pernah baca manganya tapi berhenti di tengah jalan. Jadi kenapa Wong Anime menganggap kalau Chainsaw Man keren dan luar biasa? Mari kita bahas. Pembahasan ini juga mungkin bisa kalian pakai sebagai referensi terutama bagi yang belum baca manganya dan membenci genre gore atau cerita yang edgy dan berdarah-darah, sehingga kalian tertarik untuk menonton animenya nanti. Baiklah, sebelum ke video pembahasan, Wong Anime ingatkan kepada kalian untuk yang tidak ingin ketinggalan video-video terbaru Wong Anime, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tombol notifikasi. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan share kepada teman-teman kalian, oke? Chainsaw Man adalah manga yang dikarang oleh pengarang yang sama yang mengarang manga Fire Punch yang lumayan dikenal tapi tidak seterkenal Chainsaw Man ketika bicara popularitas. Dan menurut Wong Anime, yang menjadi pesona dari manga Chainsaw Man ini adalah pesona menarik sang pengarang itu sendiri. Nama pengarang dari Chainsaw Man ini adalah Tatsuki Fujimoto dan dia dikenal karena kepribadiannya yang eksentrik dan sering melakukan hal unik, seperti misalnya apa yang dia lakukan di video ini. Kok wajahnya agak mirip ya dengan pengarang lain? Nggak, bukan beda-beda. Selain sesuatu yang dia lakukan di video yang dia upload di medsos, dia juga melakukan hal yang menarik di Twitter, seperti misalnya berpura-pura jadi anak perempuan seusia SD dan memposting kegiatannya seperti anak SD juga. Padahal kita tahu kalau dia usianya 30 tahunan. Dan anak SD nggak bakalan mungkin memposting gambar yang pada umumnya bakalan disensor di pertelevisian nasional. Intinya dia kepribadian yang menarik dan unik juga setengah aneh. Dan ciri khasnya ini bisa dilihat dari manga yang dia buat yang kebanyakan troll kepada para pembacanya. Bukan cuma itu, dia juga bertangan dingin. Asisten-asistennya kebanyakan berkembang menjadi mangaka populer. Sebagai contoh, kalian tahu Tatsuya Endo? Tatsuya Endo yang merupakan bekas asisten dari Tatsuki Fujimoto adalah orang yang mengarang manga ini, yang tentunya kalian tahu sangat sukses di season ini walaupun baru berjalan beberapa episode saja. Asistennya yang lain yaitu Yuji Kaku mengarang manga Hell's Paradise yang juga akan tayang sebagai anime tahun ini, dan salah satu proyek studio Mappa lainnya sama seperti Chainsaw Man. Banyak dari kalian mungkin tidak terlalu suka manga Chainsaw Man dikarenakan temanya yang penuh kekerasan, violence, gory, dan sangat edgy. Darah di mana-mana lah, potongan tubuh bertebaran lah, dan lain-lain. Maka Wong Anime mengerti preferensi kalian untuk tidak menonton anime ini karena beberapa orang mungkin tidak nyaman dengan tema anime ini. Tapi jika kalian melewatkan menonton Chainsaw Man yang sudah dipastikan tayang 2022 ini, maka kemungkinan kalian akan melewatkan salah satu anime terbaik yang kemungkinan besar akan menjadi kontender anime terbaik di tahun ini selain Attack on Titan dan Spy X Family. Dan kalian mungkin tidak akan mengerti kenapa Chainsaw Man sangat hype karena tidak pernah menonton animenya atau membaca manganya. Alasan lainnya kenapa hype Chainsaw Man sangat ditunggu di tahun ini adalah karena anime ini digarap oleh studio Mappa, salah satu studio anime yang ketika bicara adaptasi seringkali tepat sasaran dan hampir tidak pernah meleset. Beberapa animenya seperti misalnya Dorohedoro, Jujutsu Kaisen, dan Attack on Titan seringkali menjadi kandidat anime terbaik di tahun di mana animenya dirilis, dan beberapa bahkan menang digarap oleh studio ini. Dan kalau kalian melihat trailer dari Chainsaw Man, kalian bisa melihat juga kalau animasinya benar-benar luar biasa. Dan menurut beberapa sumber, berbeda dengan Attack on Titan yang antara trailer dengan animenya kelihatan sangat berbeda dikarenakan CGI yang masif, Chainsaw Man kemungkinan akan memiliki grafis yang tidak jauh berbeda dengan apa yang disajikan oleh trailernya. Selain itu, faktor yang menentukan mengenai hype Chainsaw Man ini datang beberapa hari kemarin. Pengumuman yang terkait dengan anime Chainsaw Man ini datang dari Crunchyroll yang kita tahu merupakan salah satu platform legal yang menayangkan anime secara online.
Pengumuman pertama mengenai Chainsaw Man ini adalah mengenai Crunchyroll yang resmi mendapatkan lisensi menayangkan Chainsaw Man di tahun 2022. Kalian mungkin menganggap kalau informasi ini adalah informasi yang kurang berarti. Tapi informasi ini kurang lebih mengindikasikan kepada kita kalau kemungkinan bahwa Chainsaw Man tidak akan di-delay seperti anime lainnya. Namun, pengumuman selanjutnya adalah informasi yang paling penting mengenai anime Chainsaw Man. Pengumuman ini adalah mengenai staff-staff yang menggarap karakter ini. Dan menurut Wong Anime, mengingat staff-staffnya bertabur bintang, maka Wong Anime bisa katakan kalau Chainsaw Man berada di tangan yang tepat. Kebanyakan staff-staff yang telah diumumkan untuk menggarap Chainsaw Man didominasi oleh staff-staff yang juga menggarap Jujutsu Kaisen. Jadi bisa dikatakan, kalau seenggaknya dalam masalah paket action, maka Chainsaw Man ini sudah berada di tangan yang tepat. Selain itu, terdapat juga staff-staff lainnya yang juga unggul dalam bidangnya masing-masing. Direktur atau sutradara dari anime Chainsaw Man adalah Ryu Nakayama. Ryu ini adalah merupakan key animator dari Jujutsu Kaisen Zero dan merupakan animator dari episode 19 Jujutsu Kaisen. Itu tuh episode Best Friendo. Lebih tepatnya episode pertarungan Yuji dan Todo melawan Hanami. Selain itu, Chief Episode Director atau kepala pengarah tiap episodenya akan diisi oleh Makoto Nakazono yang juga staf yang ikut mengerjakan Jujutsu Kaisen. Untuk penulis skenario, maka Hiroshi Seko yang juga mengerjakan Mob Psycho 100 akan mengisi posisi tersebut. Sedangkan art directornya yaitu Yusuke Takeda adalah staf yang juga mengerjakan Vinland Saga dan termasuk Jujutsu Kaisen juga. Nah, yang menarik dari staff-staff yang mengerjakan anime Chainsaw Man ini ada pada posisi desain dan pengarah aksi atau action director. Posisi yang mengisi desain karakter dari anime Chainsaw Man ini adalah Kazutaka Sugiyama yang juga menggarap Mushoku Tensei. Dan desain devilnya dikerjakan oleh Oshiyama Kitoyaka yang mengerjakan Space Dandy. Kalau kalian ingin melihat monster atau alien yang bukan CGI dan memiliki desain yang unik, kalian bisa melihat Space Dandy dan kita akan bisa melihat bagaimana desain makhluk tipe monster yang bagus itu bagaimana. Tidak hanya itu, action directornya yaitu Tatsuya Yoshihara adalah orang yang juga ikut berperan di scene-scene action anime Black Clover dan ini tentunya berita bagus bagi para penggemar anime-anime action. Baiklah semuanya, itulah pembahasan Wong Anime mengenai alasan kenapa Chainsaw Man bisa hype, tentunya tanpa memberikan kepada kalian spoiler mengenai cerita Chainsaw Man seperti apa. Kalau kalian ingin menonton trailer Chainsaw Man yang telah Wong Anime beri subtitle bahasa Indonesia dan Wong Anime analisis, juga sedikit sinopsis mengenai seperti apakah anime Chainsaw Man ini, maka kalian bisa menonton video di samping ini.